Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa generasi Rabbani yang dimuliakan Allah, para perindu surga, kita berada di hadapan bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan Ramadan, di mana Allah berikan diskon pahala besar-besaran. Allah taburkan ampunan tanpa batas untuk kita semua. Maka kita tidak ingin momen ini lepas begitu saja. Kita butuh persiapan-persiapan agar kita di Ramadan mendapatkan derajat yang tinggi sebagai orang yang bertakwa, dan bahkan mendapatkan garansi itqun minan nar, terbebas dari api neraka. Nah, persiapan apa saja yang harus mulai kita rancang dari sekarang? Pertama, untuk menghadapi dan menyambut Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, kita perlu menyiapkan hati, mengasah ruhiyah, memperbanyak tobat nasuha dan istighfar. Selama 12 bulan dari tahun lalu hingga bulan ini, kita dengan sadar maupun tidak melakukan banyak dosa dan kesalahan. Padahal dosa dan kesalahan itu kalau tidak segera kita taubati, jarang kita gempur dengan istighfar, salah satu efeknya adalah menjadikan kita akan terhalang dari taufik. Kita akan sulit melaksanakan ketaatan demi ketaatan, atau kalaupun melaksanakannya tapi dengan hati yang berat, atau tanpa ada kelezatan dalam setiap aktivitas, gerakan sebatas aktivitas fisik tapi tanpa ada penghayatan ruh. Kita tidak ingin yang seperti itu. Makanya Sayyidina Umar pernah berkata, kalau seandainya kakimu berat diajak melangkah ke masjid sholat berjamaah, lambungmu terasa lengket dengan tempat tidur saat akan diajak untuk qiyamul lail, matamu serasa sangat berat dan ngantuk padahal baru membaca beberapa ayat Al-Quran, maka kalau itu yang kamu rasakan, segera cek, evaluasi. Jangan-jangan dosa matamu sudah terlalu tebal dan jarang engkau gempur dengan istighfar. Mata hanya salah satu pintu masuknya dosa. Padahal banyak sekali pintu-pintu lain yang kalau kita tidak waspada, dosa itu akan terus bertambah dan menghalangi kita dari kelezatan ibadah. Maka agar ibadah di bulan Ramadan nanti terasa lebih ringan, Allah berikan taufik dan kemudahan, Allah berikan kelezatan saat kita melaksanakan ibadah dan ketaatan. Mulai hari ini yuk kita berbanyak istighfar, minta ampun, taubat nasuha atas segala kesalahan dan kemaksiatan yang pernah kita lakukan setahun terakhir. Ini penting untuk kita perhatikan agar betul-betul masuk malam pertama Ramadan kita sudah bisa merasakan nikmatnya ibadah, manisnya tilawah, lezatnya qiyam dalam waktu yang lama bersama ayat-ayat Al-Quran. Istighfar dan taubatan nasuha, ini persiapan kita pertama. Persiapan yang kedua, kita perlu memperbaiki hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia. Kita hilangkan sekat-sekat, iri, dengki, benci, dendam, karena itu semuanya juga akan berefek pada hilangnya kelezatan kita melaksanakan ibadah. Kalau ingin mendapatkan taufik yang sempurna, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita latih diri kita untuk selalu membersihkan hati, bersikap baik kepada sesama. Kalau pernah kita mendolimi seseorang, kawan, sahabat, apalagi kerabat, terlebih lagi adalah orang tua kita,
Maka mari di hari-hari ini kita perbaiki semuanya. Kita memohon dan memberi maaf kepada siapapun yang pernah bersinggungan dengan kita. Ada satu kisah dulu seorang tabi'in yang sangat soleh dan juga alim yang bernama Makhul. Ahlul qiyam wa ahlus siyam. Setiap malam tahajud dan dalam tahajudnya dia menangis karena takut kepada Allah. Suatu saat ketika siang sholat berjamaah di masjid, dia melihat ada satu orang yang beristighfar menangis. Terlihat pertobatan yang luar biasa. Tapi itu dilakukan di tengah keramaian manusia. Makhul membatin dalam hatinya, wah ini kayaknya cuman tangisan pencitraan. Wah ini mah kayaknya hanya taubat palsu, bukan taubat yang beneran. Itu hanya dibatin oleh Makhul di dalam hati. Tidak diucap menjadi kata-kata, tidak pula ditulis menjadi status di WA. Tapi apa yang terjadi, efek apa yang dirasakan oleh Makhul, malam harinya Makhul masih bangun malam, masih sholat tahajud. Tapi malam itu dia tidak menemukan air mata. Tidak ada kelezatan di dalam ibadahnya. Yang dia lakukan hanya sekedar gerakan fisik, aktivitas badan, tapi jauh dari ruh khusyuk dan kelezatan. Selama hampir sebulan itu dia rasakan. Air mata tak pernah dia jumpai. Hingga kemudian dia berevaluasi muhasabah. Kira-kira dosa apa yang aku lakukan? Kenapa sebulan terakhir ini seakan Allah mengharamkan mataku dari tangisan? Allah haramkan aku dari kelezatan qiyamul lail. Aku dijauhkan dari kekhusyuan saat bermunajat kepada Allah di tengah malam. Akhirnya dia menyimpulkan barangkali dosa karena aku pernah berburuk sangka kepada salah seorang muslim yang saat itu menangis di tengah masjid saat sholat berjamaah. Maka kemudian dia kembali ke masjid itu dan menjumpai orang yang dulu dia berburuk sangka kepadanya. Dia minta maaf. Setelah orang itu memberikan maafnya, apa yang terjadi? Malam harinya Makhul kembali sholat malam seperti biasa. Tapi sholat malam kali ini agak berbeda. Baru dia bertakbiratul ihram, air matanya sudah tumpah ruah membasahi pipinya. Betapa bersukacita dan bahagianya Makhul. Air mata yang sudah 1 bulan tidak pernah keluar, malam itu tiba-tiba menganak sungai luar biasa. Kelezatan munajat dan sholat malam itu kembali dia rasakan setelah hampir sebulan menghilang. Ternyata betul bahwa dosanya Makhul kepada salah satu saudaranya yang muslim semata-mata hanya karena berburuk sangka. Allah kemudian hukum Makhul dengan hilangnya kelezatan ibadah. Maka kalau kita ingin Ramadan yang ada di hadapan kita ini bisa kita isi dengan kelezatan ibadah yang istimewa, mari kita perbaiki hablum minan nas. Setelah juga kita perbaiki hablum minallah. Perbanyak tobat, perbanyak meminta maaf dan memberi maaf. Hilangkan segala benci, iri, dengki, ataupun dendam dengan sesama muslim. Semoga dengan ini Allah berikan kepada kita taufik, diberikan kemudahan, dikaruniakan kelezatan dalam setiap aktivitas kita selama bulan Ramadan yang akan kita semuanya masuki ini. Semoga Allah memasukkan kita sebagai hamba-hambanya yang muttaqin dan terbebas dari api neraka. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.